Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam PW pagi hari ini. Kau sudah melawat kami, Kau memberkati kami, dan biarlah terus Engkau akan membawa kami terbang tinggi dan semakin dalam mengenal akan Engkau Tuhan. Selalu mengerti dan memahami akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, dan sekarang waktunya kami untuk belajar sedikit daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi inspirasi dan rema buat setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang ajar secara pribadi supaya kami bisa menangkap dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, selamat pagi yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan saudara semua. Saudara, mari kita buka satu ayat firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah manisnya masih terasa, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14. Saya senang dengan kisah ini dan ayat ini saudara, dan sudah pernah saya bagikan juga kepada rekan-rekan guru. 2 Timotius 3 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Saya ulangi, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang, terus berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima, yang telah engkau pahami dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Mengingat siapa yang telah memberikannya kepada saudara dan saya. Mengingat siapa yang setelah membimbing saudara. Mengingat siapa yang telah memperlengkapi hidup saudara. Izin saya cerita lagi saudara, karena saya paling senang kalau cerita. Ya, suatu saat ada seorang bapak, ya sudah tua usianya, dan dia terbaring sakit di sebuah rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit, kemudian setiap hari ada seorang anak muda laki-laki, dia selalu datang menjenguk bapak ini. Dia datang setiap pagi ketemu dengan bapak ini. Kemudian dia dengan setia memandikan bapak ini, menggantikan bajunya, mengurus bapak ini. Kemudian siang hari ketika waktunya jam makan siang, maka si anak muda ini dia suapin si bapak ini. Kemudian ketika sore hari si anak ini bawa bapak ini keluar, ya pakai kursi roda walaupun pakai infus, kemudian diizinkan oleh dokter untuk keluar menghirup udara segar saudara. Didorong kursi rodanya jalan-jalan ke wilayah rumah sakit yang terdekat, area terdekat dari rumah sakit. Ya, yang penting tidak suntuk di dalam rumah sakit, di dalam kamar rawat. Dilakukan setiap hari oleh pemuda ini dengan telaten, dengan setia. Dia pagi datang, kemudian siang, sore dia pulang. Terus setiap hari selama si bapak ini dalam perawatan. Suatu saat ketika suster dari rumah sakit ini datang kepada bapak ini, biasa tensi gitu kan, suntik, kasih obat dan sebagainya. Suster ini penasaran, dia memperhatikan setiap hari anak muda ini setia banget, telaten banget ngurusin bapak ini. Kemudian suster ini bilang sama bapak ini, aduh pak, bapak beruntung banget ya punya anak laki-laki tapi setia, telaten, eman sama bapak. Setiap pagi datang, kemudian sampai sore berjam-jam di rumah sakit nemenin bapak. Saya nggak lihat yang lain selain anak ini setiap hari. Waduh, bapak beruntung banget lah pak. Jarang anak laki-laki mau seperti ini, dia bilang gitu. Jarang anak itu mau ngurusin apalagi di rumah sakit. Bapak pokoknya adalah orang yang paling beruntung, orang tua yang sangat beruntung sekali. Ketika suster ini ngomong seperti itu, bapak ini menangis saudara. Bapak ini mengeluarkan air mata, kemudian dengan lirih si bapak ini berkata begini, suster, andaikan dia adalah anak saya pasti sangat sukacita. Kaget susternya, loh emang dia anak siapa pak? Kemudian dia berkisah, suster, anak ini bukan anak saya temukan dia di pinggir jalan ketika dia sedang menangis. Saya tidak tahu kenapa ketika dicari tahu, oh dia baru ditinggal orang tuanya. Dia adalah anak yatim piatu yang tidak tahu siapa yang mau ngurus. Kemudian saya ambil anak ini, saya bawa pulang, saya mandiin, saya kasih makan.
Saya ajarin dia, saya nasihatin dia, saya kasih permen, saya kasih sesuatu yang bisa saya berikan. Singkat cerita, anak ini kemudian meninggalkan si bapak ini. Bertahun-tahun kemudian, anak ini mendengar bahwa saya dengan istri sudah mulai tua. Kemudian anak ini datang ke tempat saya lagi dan berkata, "Pak, Bu, Bapak kan udah tua, udahlah tinggal sama saya aja," dia bilang gitu. Karena si bapak ini mungkin ngerasa gak enak, dia bilang, "Udah gak usah, gak apa-apa, Bapak masih sehat kok, masih oke." Sampai pada titik tertentu si bapak ini sakit dan dirawat, anak ini kembali datang. Anak ini kembali merawat, anak ini kembali menunjukkan kasih dan kesetiaannya buat bapak ini yang notabene bukan bapaknya. Kemudian saya bertanya kepada anak ini, "Nah, kenapa kamu begitu telaten? Kenapa kamu mau ngurusin bapak yang udah tua, yang udah sakit-sakitan begini? Kenapa kamu masih mau ngurusin saya?" Kemudian anak ini berkata begini, "Pak, Bapak ingat sekian tahun yang lalu Bapak temukan saya di pinggir jalan. Bapak ajari saya tentang kebaikan. Bapak ajari saya bagaimana caranya saya untuk menghormati, untuk membalas budi, untuk melakukan kebaikan kepada siapapun yang pernah tolong saya. Dan satu hal yang penting buat saya, manisnya permen yang pernah Bapak berikan buat saya sampai hari ini masih terasa di mulut saya." Makanya saya kasih judul manisnya masih terasa. Gambarnya anak kecil makan permen, saudara. Saudara, ini sebuah kisah yang mungkin saja sederhana sekali. Tetapi ketika saya membaca dan merenungkan, inilah yang seringkali terjadi. Makanya di sini Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran." Timotius adalah seorang murid dari Paulus, diajar sama Paulus, dididik sama Paulus begitu luar biasa. Maka dinasehatilah, kalau engkau diajar kebenaran, kalau kamu terima kebenaran, terima kebaikan, dan kau meyakini itu, Paulus berkata, jangan lupa dan selalu ingat siapa orang yang pernah ajarkan itu kepadamu. Siapa orang yang pernah berbuat baik dalam hidupmu, jangan pernah lupa. Saudara dan saya menjadi orang Kristen, saya percaya bukan baru kemarin atau bukan baru sebulan. Saya percaya sudah tahunan, bahkan sudah puluhan tahun. Kalau dihitung berapa banyak pengajaran, berapa banyak nasihat, berapa banyak kebaikan yang sudah saudara dan saya alami. Kita ibadah di tempat ini dari mulai hari Senin sampai Sabtu setiap pagi. Ada begitu banyak firman yang saudara terima. Hari Selasa, kalau dalam setahun 52 kali hari Selasa. Sudah berapa puluh, sudah berapa ratus, bahkan mungkin sudah berapa ribu firman, ajaran yang saudara dan saya terima. Belum lagi kelas PA misalnya, belum lagi sel group. Ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak didikan, ada begitu banyak teguran, ada begitu banyak kebaikan yang sudah pernah saudara dan saya terima. Dari siapapun itu. Maka Paulus berkata kepada Timotius, hendaklah kamu tetap berpegang kepada kebenaran yang pernah kamu terima. Jangan lepaskan setiap ajaran didikan. Mungkin saudara dididik dengan keras. Mungkin saudara pernah dimarahi. Mungkin saudara pernah dihajar. Saudara pernah ditegur dengan luar biasa. Tetapi ingat, pegang dengan kuat apa yang pernah kamu terima. Apa yang engkau yakini bahwa itu sebuah kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, selalu ingat siapa yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat siapa orang yang selalu mendidik kamu. Ingat siapa mereka yang sudah mengajarkannya itu kepada saudara dan saya. Anak ini selalu mengingat apa yang pernah dia alami sekian tahun yang lalu. Bapak ini hanya memberikan sesuatu yang sederhana. Dia hanya tergerak oleh belas kasihan sama anak ini. Dia ambil, dia urus, dia nasihati. Karena memang bukan anaknya. Jadi ketika anak ini harus keluar dari rumah itu, ya dia gak bisa apa-apa. Tetapi bagi anak ini, momen ketika bapak ini menyelamatkan hidupnya, momen ketika dia dididik, diajar, dikasih permen, dikasih makan, itu tidak pernah dia lupakan. Sekian tahun berikutnya dia selalu ingat kepada bapak ini.
Dan ketika dia tahu bapak ini tinggal sendiri, dia tawarkan bantuan. Ketika bapak ini sakit, dia datang urus bapak ini. Dan dia berkata, sampai hari ini manisnya masih terasa. Saudara, berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah saudara terima dalam hidup kita. Tadi lagu itu mengkonfirmasi saya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Amin. Berapa banyak firman Tuhan yang saudara terima. Baik dari tempat ini maupun dari tempat lain. Berapa banyak kebenaran yang saudara sudah terima. Firman Tuhan berkata, pegang apa yang engkau yakini. Pegang apa yang sudah engkau dapatkan. Dan jangan lupa kepada siapa engkau tahu dia mengajarkannya kepadamu. Kalau manusia bisa berbuat baik kepada manusia yang lain. Kalau saudara menerima kebaikan Tuhan dari manusia yang sifatnya mungkin terbatas. Yang sifatnya mungkin musiman. Yang sifatnya mungkin hanya sekali saja. Tetapi pernahkah saudara selalu mengingat terus apa yang Tuhan ajar secara pribadi buat saudara dan saya? Pernahkah saudara selalu mengingat terus betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini? Jangan kalau lagi butuh ingat Tuhan. Kalau lagi perlu ingat Tuhan. Kalau lagi enggak butuh lupa segala-galanya. Yang diingat yang lain. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8 berkata begini. Kecaplah dan apa? Lihat. Kecap itu pakai apa saudara? Pakai lidah kan? Lihat pakai mata. Kenapa firman Tuhan harus bilang kecap dan lihat? Artinya apa? Ini menguatkan. Kalau saudara mengecap, bukan hanya kecap enak tapi merem matanya. Tapi kecap dan lihat betapa. Tuh kata betapa itu luar biasa saudara. Betapa itu mengidentikan bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jangan pernah lupakan ajaran firman. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari kecap, lihat. Karena ketika engkau mengecap, ketika engkau melihat, maka disitulah saudara akan merasa bahwa sungguh karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan apapun. Kebaikan manusia mungkin sifatnya sementara. Setelah itu mungkin tidak baik lagi. Tapi kalau Tuhan yang sudah berbuat baik, wow, luar biasa. Saudara secara pribadi, saudara pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Pernah mengalami yang namanya susah hidup. Pernah mengalami yang namanya putus asa. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu, apakah saudara masih bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Terkadang kebaikan Tuhan itu kita pengennya yang spektakuler saudara, betul gak? Pengennya yang wow gitu kan. Tapi kebaikan Tuhan yang kecil terkadang kita gak bisa merasakan. Kebaikan yang sederhana terkadang kita gak bisa menikmati itu. Tapi Mazmur berkata kecap dan lihat. Every day, kecap, lihat. Betapa baiknya, betapa luar biasanya Tuhan itu saudara. Apa yang diajarkan oleh pemimpin saudara di tempat ini, apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jangan pernah engkau lupa. Ratusan firman, mungkin ribuan firman. Ya, otak kita kadang-kadang gak bisa tampung, terkadang lupa saudara. Ya terkadang hari Senin diajarin, Selasa udah lupa. Hari Senin diajarin, pulang dari PW juga udah lupa kadang-kadang saudara ya. Makanya sekarang puji Tuhan ada YouTube. Zaman dulu kan gak ada YouTube, modelnya kaset. Ya, zaman dulu teringat banget ya, kalau almarhum Bapak Uhong rekam kaset itu kan, rekam gitu ya. Nanti pesan, didengerin di rumah, diputer balik sampai ngodol saudara ya. Tapi sekarang saudara mau dengar hamba Tuhan siapapun di seluruh dunia, tinggal pencet di handphone modal kuota dan wifi gratis.
saudara bisa belajar begitu banyak. Tetapi yang penting adalah mari saudara, ingat kasih Tuhan, ingat kebaikannya, ingat setiap ajaran, setiap firman. Makanya Paulus wanti-wanti sama Timotius, jangan sampai lupa ya Tim, pegang. Dan apa yang kamu yakini itu sebagai kebenaran dan kau terima, yakini selalu kamu pegang. Dan ingat siapa yang sudah pernah ajarkan itu kepadamu. Mungkin saudara suatu ketika akan kedatangan orang, ketemu dengan saudara dan berkata begini, Bu, Pak, masih ingat saya enggak? Enggak. Saya loh yang dulu pernah dinasehati, yang pernah konseling sama ibu. Ingat enggak? Bu, nggak tahu, lupa. Ya, kalaupun suruh nginget-nginget mungkin susah. Karena apa? Karena semakin mungkin terlalu banyak orang yang dikonseling, terlalu banyak orang yang kita ketemu, apalagi yang jarang ketemu setiap hari. Nggak inget. Ingat nggak Bu? Dulu saya hampir putus asa dan hampir mengambil jalan pintas. Tapi ketika ibu kasih nasihat buat saya sadar dan saya lolos dari keputusan yang salah. Dan hari ini hidup saya diubahkan. Saya ingat kata-kata ibu. Saya ingat omongan ibu. Cuma omongan itu yang membuat saya bisa bertahan. Itu artinya apa saudara? Setiap perkataan kita nancep-cep saudara. Nempel di sini. Akan terus terngiang-ngiang, akan terus diingat-ingat. Saya teringat dengan apa yang almarhum papa saya sering katakan. Dia bilang begini, jangan lupa nanti kalau sudah pada gede selalu ingat sama sedulur. Tahu sedulur saudara ya? Selalu ingat sama saudara. Baik saudara kandung maupun saudara yang bukan kandung. Artinya sepupu atau mungkin ponakan begitu ya. Jangan sampai kamu lupa. Karena dia mengajarkan kepada saya bagaimana dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dia anak bungsu, kakak-kakaknya sudah meninggal, saudara, sudah mendahului dia. Tetapi karena dia anak bungsu, dia urus semua ponakan-ponakannya, saudara. Kalau ada ponakannya yang meninggal duluan, dia urus sampai ke pemakaman dan sebagainya. Saya selalu ingat apa yang almarhum papa saya katakan. Selalu ingat, yang bisa tolong kamu adalah saudaramu. Yang bisa tolong kamu adalah orang yang paling dekat dengan kamu. Siapa? Ya dia adalah saudara. Saudara kandung ataupun saudara yang mungkin dekat dengan saudara, sepupu atau ponakan dan sebagainya. Itu saudara. Jangan pernah lupa untuk tolong orang semampu yang kita bisa tolong. Nah papa saya itu karena senang nolong orang, kadang-kadang kebablasan saudara. Kebablasan artinya apa? Orang yang sudah pernah tanda petik ya ngebohongin dia dengan alasan minta tolong, itu ya ditolong lagi saudara. Kadang-kadang saya dulu sebagai anaknya, udahlah Pi, gak usah, udah ketahuan kok begini-begini. Wislah melas. Nah itu kan saudara bahasa Cirebon kan begitu. Wislah melas. Saudara hari-hari ini, apakah saudara dan saya akan terus selalu mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan orang-orang yang ada di sekitar saudara, mengingat setiap pembelajaran, setiap pesan, setiap nasihat, setiap teguran yang pernah saudara dan saya terima. Teguran, nasihat itu bukan membuat saudara harusnya marah dan kecewa, tetapi teguran yang menuntun kepada jalan yang benar buat saudara, seharusnya itu harus menjadi sebuah guidance buat saudara. Saudara, saya pernah ditilang di Jakarta. Biasa plat Cirebon ya kan. Kadang-kadang kalau di Jakarta dulu belum zamannya GPS, saudara. Masih zamannya pakai peta gede gaban. Di Jakarta itu kan kadang-kadang kalau nggak tahu jalan rep di keluar masuk tol. Ya, aduh mana nih. Satu ketika saya masuk tol dalam kota, saudara. Ya, karena kagok saudara. Jadi saya itu pindah jalur, tetapi bukan jalur putus-putus. Jalur yang lurus, garis-garis lurus mas, marka jalan yang lurus. Itu kan gak boleh saudara. Tiba-tiba di ujung sana saudara, prit, diberhentiin saudara. Prit, berhenti. Dalam hati saya gini, waduh ini plat luar kota nih. Ya kan, prit. Kemudian polisinya keluar, selamat pagi Pak, SIM STNK, oke gitu.
Bapak tahu kesalahannya? Dengan percaya diri saya bilang, enggak. Enggak tahu. Kenapa? Bapak melanggar marka jalan. Dia bilang gitu kan. Waduh, masa sih Pak? Perasaan saya enggak. Ya Bapak enggak lihat mungkin, enggak berasa. Tapi kami lihat. Waduh, saya bilang nih polisinya luar biasa. Sangat teliti saudara. Singkat cerita, ditilang saudara. Aduh Pak, jangan ditilang lah Pak. Saya bilang itu, saya orang luar kota. Biasa saudara, memohon belas kasihan. Tolonglah Pak, serius Pak, saya nggak tahu. Mungkin nggak sadar, saya bilang, tolonglah Pak, jangan ditilang. Saya orang luar kota, ntar kalau ditilang gimana cara ngambil SIM-nya? Sampai akhirnya Bapak ini berkata, ya sudah Pak, kali ini Bapak saya maafkan. Tapi ingat ya Pak, Bapak harus paham marka jalan. Ya Pak, baik Pak. SIM-nya dibalikin, STNK dibalikin, dan sejak saat itu saudara, saya selalu ingat. Jadi kalau di Jakarta, hati-hati, awas. Kalau urusan sama polisi di luar kota, ribet nantinya saudara. Ya. Itu yang selalu saya ingat. Kenapa? Itu yang diajarkan, itu yang dinasehatkan. Hati-hati ya Pak, Bapak harus patuhi ini, Bapak harus ngerti ini, Bapak harus rambunya seperti ini. Hati-hati. Dan itu yang akan terus membekas. Dan ketika saya ada di perjalanan itu, saya selalu ingat, awas hati-hati. Nih, marka jalan, hati-hati ya. Kalau ngelanggar lagi, nanti kalau ada polisi yang jaga, di stop lagi, ditilang, waduh urusannya bisa panjang. Saya bilang, agak repot. Jadi saya lebih berhati-hati. Kenapa? Karena saya mengingat apa yang pernah diajarkan, apa yang pernah disampaikan. Mazmur pasal 103 ayat 2, firman Tuhan berkata begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupa segala kebaikannya. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat segala kebaikan pemimpinmu, ingat segala kebaikan orang tuamu, ingat segala apa yang diajarkan oleh orang-orang yang mengasihimu. Ingat itu dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Kita bukan hanya mengingat segala kebaikan Tuhan, tapi juga kita ingat segala kebaikan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Sekecil apapun saudara, harus selalu ingat. Saudara, saya itu paling ingat kalau Ciane Taman ketok-ketok pintu, kemudian dia bawa anggur saudara. Jadi kalau ada anggur, ada madunya, saya, Miss Ina, Miss Lani, 3 serangkai ini, 3 sekawan, selalu dapat jatah saudara. Tok. Ini buat Sir Steve, buat Miss Ina, buat Miss Lani. Wow, saya ingat. Kenapa? Karena dia begitu mengingat saya, Miss Ina dan Miss Lani. Jadi selalu kebagian. Nanti kalau misalnya ada apa lagi, ya datang lagi. Ini buat Miss Ina, ini buat Sir Steve, ini buat Miss Lani. Miss Ina juga sama. Sir, ini ada puding enak kemarin loh, waktu hari Selasa. Walaupun cuma dapat 1, memang enak saudara. Pengen beli lagi jauh ya Miss ya. Ya sudah, mengingat walaupun cuma apa? Cuma puding saudara. Kadang-kadang Papa Guatlan datang, ini ada makanan. Mungkin bukan makanan yang mewah saudara, tapi saya selalu ingat. Saya selalu mengingat segala apa yang pernah orang lain berikan dalam hidup saya. Ya terkadang bisa juga lupa saudara, karena saking banyaknya. Tapi hari ini saudara, mari kita belajar. Apakah manisnya kebaikan Tuhan dalam hidup saudara masih terasa di mulut saudara? Apakah manisnya permen yang orang lain pernah berikan, kebaikan, kemanisan yang orang lain pernah berikan, masih terasa di mulut saudara? Ataukah saudara menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan semuanya? Dan saudara menganggap bahwa itu hal yang sepertinya, ya biasalah itu sih, wajar aja lah. Tetapi ketika kita belajar selalu mengingat, maka saudara menjadi orang yang akan selalu bersyukur setiap hari dalam hidup saudara. Amin. Menikmati setiap apa yang Tuhan sediakan lewat siapapun, itu penting saudara. Makanya Paulus memberikan nasihat yang sangat tajam. Dari siapa engkau belajar, dari siapa engkau terima kebenaran, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Kalau orang punya utang, ingat terus saudara. Tapi kalau orang pernah berbuat baik, lupa.
Memang manusia begitu saudara ya. Kalau disakiti, keinget seumur hidup. Tapi kalau dikasih kebaikan, sekejap bisa lupa saudara. Lupa plus. Tapi kalau tersinggung, sakit hati, kecewa, ya, wah akan teringat selamanya kayaknya. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang teman baik. Dia kepahitannya luar biasa saudara. Kepahitannya luar biasa, lukanya luar biasa. Sampai diomong berkali-kali, saya bilang sudahlah bro. Buat apa kamu simpan begitu banyak, buat apa? Dia bilang gini, ya biarin aja. Sebelum dia minta maaf sama gua akan simpan ini. Padahal dia juga ke gereja saudara. Sampai terakhir dia ngucap begini saudara. Kalau sampai dia mati pun, gua gak akan datang ke kuburannya, gak akan datang ke rumah dukanya, dia bilang. Aduh, saya bilang nih orang begini, yang diingat hanya yang pahit. Saya bilang masa sih, kalaupun dia berbuat salah, kan masih ada juga kebaikan dia. Kenapa gak pernah ingat kebaikannya? Gak bisa, terlalu sakit kata dia. Ya sudahlah, saya bilang. Terus saya udah lama gak ketemu orang ini, gak tahu lagi ceritanya gimana saudara. Bener kan saudara? Kebaikan, ada istilah makanya kan, apa? Nila setitik merusak susu sebelanga. Keburukan seseorang bisa merusak semua kebaikan yang pernah orang itu bisa lakukan buat saudara. Saudara terima kebaikan, begitu orang itu jahat sama saudara, sudah kebaikannya gak keinget lagi. Yang keinget adalah keburukan. Tapi pagi ini mari saudara dan saya kembali kepada firman yang Paulus tekankan kepada muridnya. Jangan lupa dari siapa engkau belajar. Jangan lupa dari siapa engkau terima kebaikan. Dari siapa engkau diajar untuk mengerti akan firman. Ingat itu dan ingat itu. Mungkin saudara gak bisa balas budinya. Mungkin saudara gak bisa ketemu dengan orang itu lagi karena ada jarak yang terlalu jauh. Tetapi dengan mengingat apa yang pernah orang itu lakukan dan perbuat dalam hidup saudara, itu sudah cukup saudara. Dengan bersyukur dan berkata terima kasih Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang baik dalam hidup saya yang bisa menolong saya. Saya kalau berdoa salah satunya begitu saudara. Tuhan kirimkan orang-orang baik dalam hidup saya. Jangan orang-orang jahat, jangan orang-orang toksik. Saya gak mau Tuhan, orang-orang toksik saya gak mau. Kenapa? Bikin pusing. Tapi kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang membangun, orang-orang yang menasehati, orang-orang yang meluruskan jalan saya, orang-orang yang memotivasi, orang-orang yang memberikan semangat. Kirimkan itu Tuhan. Tapi orang-orang toksik, orang-orang tanda petik orang jahat, orang-orang yang bisa membuat saya lemah iman, yang membuat saya tidak termotivasi, jangan kirim buat saya Tuhan. Jangan kasih ke saya. Saya gak perlu orang-orang yang seperti itu. Yang saya perlu adalah orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang bisa membangkitkan iman. Kirimkan itu Tuhan supaya apa? Supaya saya bisa menerima yang baik, menerima pengalaman rohani yang baik dari begitu banyak orang. Dan itu yang saudara dan saya harus berdoa sama Tuhan. Dan saudara juga harus menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena nanti kalau saudara bukan orang baik, saudara akan di-reject sama banyak orang. Ya, orang gak mau berteman dengan saudara. Kenapa? Saudara toksik misalnya. Kalau ketemu saudara ngomongnya bukan yang positif, ngomongnya negatif terus. Ngomongnya gak imannya kayak iman gak ada keyakinan dengan Tuhan. Netting terus, negatif thinking terus, ya orang gak mau dekat dengan saudara. Tapi ketika saudara adalah orang yang baik, orang yang sangat positif hidupnya, maka saudara akan menjadi orang yang dicari banyak orang. Saya dekat sama dia enak, nyaman, belajar banyak. Saya dekat sama dia enak, dapat sesuatu yang baik. Dan jangan pernah lupa akan apa yang dia pernah ajar buat saudara. Jangan pernah lupa akan segala kebaikan Tuhan. Waktu itu ada anak saudara, anak itu sudah kuliah, sudah dapat pekerjaan. Mamanya bilang sama anaknya, kamu jangan lupa ya, kalau kamu sudah berhasil, kamu sudah sukses, kamu harus ingat terang bangsa katanya. Kenapa? Karena ketika dia sekolah, banyak dibantu sama sekolah. Ya kami sekolah gak minta itu saudara, gak bilang sama anak-anak kelas 12 yang graduation, terus kita bilang begini, Miss Ina sambutan, anak-anak jangan lupa ya,
Kalau kamu jadi konglomerat, kalau kamu jadi orang kaya, jangan lupa nyumbang sekolah. Enggak, kita nggak pernah bilang begitu, saudara. Tetapi yang kita ajarkan kepada mereka, selalu ingat apa yang pernah kau dapat. Selalu ingat dari mana kamu diambil. Selalu ingat ada jejak-jejak orang lain yang mewarnai hidupmu, yang membuat engkau ada sampai hari ini. Itu bukan karena engkau secara pribadi, tetapi ada peran orang lain, ada peran Tuhan, ada peran pemimpinmu, ada peran ketua sel grupmu, ada peran ketua divisimu yang senantiasa mengarahkan, mengingatkan. Ada andil mereka yang bisa membuat engkau, saudara dan saya ada sampai hari ini. Saya berdoa buat kita semua, mari kembali ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat segala firman yang pernah diajarkan kepada saudara. Ada lagu yang lama, saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Betul, saudara? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara yang lain. Buat hidupmu dan buat hidupku. Amin. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah semua yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kami. Dan kami mengecap, menikmati semua yang baik dalam hidup kami. Kami tidak melupakan, kami tidak mengingkari semua ajaran-Mu lewat siapapun Tuhan. Kami mau selalu ingat, kami mau selalu Tuhan merefleksi hidup kami, mengingat semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kami mau terima itu Tuhan. Dan ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Saudara, kalau kita bisa mengingat akan segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang baik-baik, tapi yang jelek-jelek. Tapi satu hal, biarlah dalam hidupmu diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membuat engkau bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu melupakan akan segala sesuatu yang menyakitkan dan mengambil segala sesuatu yang membangun dalam hidup saudara. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu. Kami boleh melihat akan segala sesuatu yang Kau kerjakan sampai dengan akhir minggu ini. Sepanjang dari awal bulan ini Tuhan, tanggal awal bulan ini sampai dengan hari Sabtu ini, kebaikan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Terima kasih untuk semua yang sedang Kau kerjakan dan sudah Kau kerjakan atas hidup pribadi kami semasa-masa Roh Hasanah ini Tuhan. Engkau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk terus melihat apa yang saat ini sedang Kau kerjakan di depan kami. Buat mata kami menangkap apa yang Engkau mau, supaya kami boleh melihat dan kami boleh menangkapnya. Berikan kepada kami semasa Roh Hasanah ini Tuhan, perkara-perkara yang membuat kami dapat melihat kebaikan-Mu, kemujizatan-Mu, dan perkara-perkara yang membuat kami terpesona dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami dan kami semua yang masih doa puasa untuk masa pembangunan Pondok Daud ini, pemulihan Pondok Daud yang Engkau inginkan. Biarlah penyembahan dan pujian kami setiap hari
bertambah-tambah dan mengingatkan akan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami, sehingga penyembahan kami tidak hanya keluar dari bibir mulut kami saja, tetapi keluar dari dalam hati kami yang paling dalam dan menyentuh hatimu dan membuat Engkau tersenyum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini sedang melakukan pekerjaan, tugasnya, kewajibannya yang sebentar lagi akan selesai. Engkau tetap memeliharakan, memberi kekuatan, kesehatan. Engkau yang akan terus memimpin Tuhan untuk sampai garis akhir daripada segala tugas dan kewajibannya. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, yang akan menerima mandat yang berasal dari Bapak Presiden kami yang sudah selesai tugasnya. Kami berdoa saat ini Engkau yang akan membuat mereka sederap dan selangkah Tuhan. Buat mereka sehati Tuhan, buat mereka bisa saling memberikan ilmu mereka, saling memberikan perkara-perkara yang baik, karena mereka saat ini Tuhan sedang mengemban suatu bangsa yang besar. Ini tidaklah sesuatu hal yang mudah Tuhan. Oleh karena itu membutuhkan pimpinan-Mu, membutuhkan hikmat-Mu, membutuhkan kebijaksanaan, kepandaian yang daripada-Mu. Tuhan, tolong akan bangsa ini supaya penerusnya ini benar-benar dapat mengentaskan, meneruskan cita-cita sampai menjadi Indonesia maju dan dapat menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa dengan segala apa yang bakal terjadi, musibah-musibah yang bakal terjadi, lempengan-lempengan di bawah tanah dan di bawah lautan yang mulai bergeser. Tuhan, kami persembahkan semua kepadamu. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang akan membuat semua secara minimal, dan satu hal, luputkan kami. Inilah doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, apapun yang bakal terjadi dalam negara kami, ada resesi, ada apapun, kami minta pemeliharaan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Dalam keadaan resesi apapun, kami minta dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang akan memprotek akan semua pekerjaan yang saat ini Kau anugerahkan buat kami. Bisnis kami Tuhan, apapun yang saat ini kami kerjakan, kami mohon anugerah-Mu, biarlah Engkau membuat perbedaan dalam perkara ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya. Terima kasih sampai dengan akhir minggu ini, pemeliharaan-Mu tidak akan pernah undur dari kami. Bapak, saat ini kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang baru. Kuatkan kami supaya kami tetap sehat dan tetap dapat melayani-Mu. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Hari ini tetap kami minta pimpinan dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Kita tahu hidup kami tidak akan dapat luput daripada Yesus Kristus Tuhan. Biar kita tetap minta perlindungan yang berasal dari Tuhan pada hari ini. Bapa yang di surga, biarlah minyak urapan ini Tuhan membuat kami tetap ada dalam perlindungan yang daripada-Mu. Dan biarlah Engkau yang membuat mata kami menjadi mata yang dapat melihat apa yang Engkau inginkan. Biarlah bibir mulut kami juga dipimpin di dalam setiap pembicaraan kami.
Buat telinga kami adalah mempunyai telinga yang peka Tuhan, untuk tidak mendengar perkara yang membosankan, perkara yang membuat kami jatuh, tapi kami boleh mendengar semua berita yang membangun. Hati kami Tuhan Engkau pegang untuk tetap menjadi alat-Mu yang berkenan di hati-Mu, tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Dan semua yang tidak baik Engkau hancurkan, Engkau patahkan, Engkau cabut Tuhan, Engkau ganti dengan roh ketaatan. Berkati tangan kami hari ini. Tangan ini akan kami pakai untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan. Kaki kami olesi dengan minyak, karena kami tahu perjalanan kami hari ini kami minta Engkau yang memimpin. Kemana kami akan pergi, biarlah Engkau yang ada di depan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya, selamat pagi.